Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan channel pengacara Tony, channel yang selalu memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat agar masyarakat paham hukum, agar masyarakat tidak dibodohi oleh oknum-oknum, agar masyarakat berani bersuara demi tegaknya keadilan. Tadi pagi saya mendapatkan kiriman file PDF berupa penetapan pengadilan tinggi di mana isinya membekukan dua advokat yang selama ini sedang viral atas ricuhnya sidang atau gaduhnya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Siapa advokat itu? Advokat itu adalah Rasman Arif Nasution dan Firdaus Wibowo. Nah, apa yang menjadi pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tinggi sehingga menetapkan pembekuan terhadap berita acara sumpah kedua advokat tersebut? Saya bacakan. Pertama, saya ingin membacakan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 garis miring KPT titik W27 strip U garis miring HM titik 1 garis miring 2 Romawi garis miring 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif Sarjana Hukum dalam kurung Rasman Arif Nasution Sarjana Hukum tanggal 2 November 2015. Nah, ini punya Rasman dulu ya, saya bacakan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menimbang A. Bahwa advokat adalah profesi yang memiliki tugas mulia dalam menegakkan keadilan dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta kode etik advokat Indonesia. B. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesinya oleh organisasi advokat. C. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 081 garis miring DPP strip KAI garis miring SK garis miring 7 Romawi garis miring 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Rasman Arif Nasution Sarjana Hukum dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Advokat Rasman Arif Sarjana Hukum telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. D. Bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi wajib menegakkan sumpah yang telah diucapkan. F. Bahwa telah terjadi kegaduhan yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arif Sarjana Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 dalam perkara nomor 1057 garis miring PID.B garis miring 2024 garis miring PN JKT.UTR Jakarta Utara yang berimplikasi pada citra, marwah, dan wibawa pengadilan. G. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diterbitkan penetapan mengenai pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif Sarjana Hukum dalam kurung Rasman Arif Nasution Sarjana Hukum tanggal 2 November 2015. Mengingat 1. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. 2. Perma nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan Junto. Perma nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Perma nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan. Tiga, Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 73 garis miring KMA garis miring HK.01 garis miring 9 Romawi garis miring 2015 tanggal 25 September 2015 perihal penyumpahan advokat. 4. Peraturan Organisasi Advokat tentang Kode Etik Advokat Indonesia.
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 081 garis miring DPP strip KAI garis miring SK garis miring 7 Romawi garis miring 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Rasman Arif Nasution, Sarjana Hukum, dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Menetapkan, membekukan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif, Sarjana Hukum, dalam kurung Rasman Arif Nasution, Sarjana Hukum, yang telah diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 2 November 2015. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 11 Februari 2025. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Arozi Duhu Waruwu. Ditandatangani dan stempel cap basah Pengadilan Tinggi Ambon. Nah, kalau saya mencermati penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tentang pembekuan berita acara sumpah Rasman ini, ya, maka yang mendasari Ketua Pengadilan Tinggi membekukan berita acara sumpah Rasman Arif Nasution ini adalah dua hal. Pertama, karena Saudara Rasman Arif Nasution ini telah diberhentikan secara tetap oleh organisasi advokat, yaitu Kongres Advokat Indonesia dengan nomor 081 garis miring DPP strip KI garis miring SK garis miring 7 Romawi garis miring 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Rasman Arif Nasution, Sarjana Hukum, dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Yang kedua, bahwa telah terjadi kegaduhan yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arif, Sarjana Hukum, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 yang berimplikasi pada citra, marwah, dan wibawa pengadilan. Nah, atas dua alasan tersebutlah kemudian Pengadilan Tinggi Ambon ini mengeluarkan penetapan pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat atas nama Rasman Arif Nasution. Lalu apa dasar hukumnya? Kalau saya amati dari penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat atas nama Rasman Arif Nasution ini, dasar hukumnya ada di huruf E, yaitu bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi wajib menegakkan sumpah yang telah diucapkan. Nah, kita baca dulu. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat itu apa? Nah, kita baca dulu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang advokatnya. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang advokat ini mengenai sumpah. Pasal 4 ayat 1. Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Nah, jadi kewenangan Pengadilan Tinggi sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang advokat ini adalah Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan melakukan penyumpahan advokat sebelum advokat itu menjalankan profesinya. Bagaimana sih bunyi sumpah advokat yang telah diucapkan pada pengambilan sumpah oleh Pengadilan Tinggi itu? Nah, saya bacakan berita acara sumpah yang dilakukan pada saat advokat itu disumpah di Pengadilan Tinggi. Ini bunyinya. Demi Allah, saya bersumpah. 1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. 3. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. 4. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim,
pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. 5. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. 6. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Nah, itu bunyi sumpah pada saat dilakukan penyumpahan oleh ketua pengadilan tinggi di daerahnya masing-masing. Nah, jadi kalau saya membaca penetapan Pengadilan Tinggi Ambon tentang pembekuan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution ini, di mana di dalam pertimbangannya huruf E, bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi wajib menegakkan sumpah yang telah diucapkan. Nah, mengingat dalam sumpahnya nomor 5 bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat tidak ditegakkan oleh advokat Rasman Arif Nasution, maka inilah yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Tinggi Ambon mengeluarkan penetapan pembekuan terhadap berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution. Dengan membuat gaduh di ruang persidangan, maka advokat Rasman Arif Nasution ini dinilai tidak menegakkan sumpah advokatnya. Itu. Nah, kemudian pembekuan pengambilan sumpah advokat Firdaus Oibobo. Ini saya bacakan penetapan Ketua Pengadilan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor 52 garis miring KPT titik W29 garis miring HM titik 1 titik 1 titik 1 garis miring 2 Romawi garis miring 2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. Bahwa sebelum diangkat menjadi advokat, kepada calon advokat wajib diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisili calon advokat yang bersangkutan. B. Bahwa calon advokat yang bersangkutan wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan menandatangani berita acara sumpah. C. Bahwa salah satu poin sumpah atau janji dalam berita acara sumpah adalah akan menjaga tingkah laku dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai advokat. D. Bahwa advokat bernama M. Firdaus Oibobo, Sarjana Hukum, nomor induk advokat 011-05969 garis miring ADV atau advokat strip KAI Kongres Advokat Indonesia garis miring 2016 telah ternyata melanggar sumpah atau janji advokat untuk menjaga tingkah laku, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai advokat dalam peristiwa persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Bahwa menurut ketentuan pasal 4 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 dinyatakan bahwa setiap orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang penyumpahan advokat. 3. Berita acara sumpah advokat nomor W29.U garis miring 378 garis miring HK strip ADV atau advokat garis miring 9 Romawi garis miring 2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Oibobo, Sarjana Hukum, nomor induk advokat 011-05969 garis miring ADV atau advokat strip KAI atau Kongres Advokat Indonesia garis miring 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. 4.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Menetapkan, membekukan berita acara sumpah advokat nomor W29.U-378-HK strip ADV _9 Romawi _2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Oiwobo, Sarjana Hukum, nomor induk advokat 011 strip 05969 ADV strip KAI _2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 11 Februari 2025. Suharjono, Ketua Pengadilan Tinggi Banten, ditandatangani dan stempel basah Pengadilan Tinggi Banten. Nah, kalau saya amati dari penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tentang pembekuan berita acara sumpah advokat atas nama Firdaus Oiwobo ini, yang mendasari Ketua Pengadilan Tinggi Banten membekukan berita acara sumpah advokat Firdaus Oiwobo adalah karena advokat Firdaus Oiwobo ini dianggap melanggar sumpah atau janji advokatnya. Di mana di dalam sumpah advokatnya bahwa advokat berjanji menjaga tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai advokat. Namun, karena saudara Firdaus ini di dalam persidangan yang membuat ricuh, gaduh, sehingga dibekukanlah berita acara sumpahnya. Jadi pada intinya sama dengan saudara Rasman Arif Nasution, alasan pembekuan berita acara sumpah advokatnya itu. Nah, dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan berita acara sumpah advokat Firdaus Oiwobo, berarti mau pindah ke organisasi manapun tetap saja kalau berita acara sumpah advokatnya ini telah dibekukan, maka tidak mempunyai berita acara sumpah. Sementara untuk beracara di persidangan itu harus menunjukkan berita acara sumpah yang masih berlaku. Itu. Demikian pendapat dan penjelasan saya mengenai dibekukannya berita acara sumpah advokat atas nama Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Semoga ini dijadikan pembelajaran buat kita semua. Terima kasih.